Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya ucapkan selamat jumpa lagi dan tentunya kabarnya sehat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Satu video yang membahas tentang keturunan etnik-etnik yang ada di Indonesia yang sekarang banyak banget ya menjabat sebagai pejabat tinggi di negara-negara lain ya, dan diantaranya ada presiden ya, ada panglima angkatan bersenjata dan lain-lain. Oke, kita tahu bahwasanya diaspora daripada etnik-etnik Indonesia itu banyak banget bertebaran di luar negeri, etnik Jawa, Bugis dan sebagainya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana videonya dan siapa saja itu. Jangan kemana-mana dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Halo Presdubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Orang Indonesia terbiasa merantau di luar daerah ya, bahkan di luar negeri. Pekerjaan yang didapat pun berbagai macam. Ada yang jadi kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan remeh-temeh lainnya. Namun ternyata beberapa orang yang masih keturunan Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia ini malah menjadi pejabat besar di negara lain. Coba aja nih. Ahmad Syahid Hamidi. Oh ini Malaysia nih. Politikus senior Partai Barisan Nasional atau UMNO dan Menteri Pertahanan Malaysia ini adalah pejabat asing keturunan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 4 Januari 1953 di desa Sungai Nipah Darat, Bagan Datoh, Perak, Malaysia. Ayahnya berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta, sedangkan ibunya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Keluarganya berimigrasi ke Malaysia pada tahun 1932. Karena orang tuanya keturunan Jawa, Syahid pun mengaku bisa berbahasa Jawa. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Dulur-dulurku seko Kulon Progo, seko Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Muka-muka kabeh. Sehat walafiat ya. Ini video lama ini. Karir Syahid di dunia politik bisa dibilang sangat cerah. Sebelum menjabat sebagai politisi senior, Ahmad Syahid adalah mantan Perdana Menteri periode 2015 sampai 2018, Menteri Dalam Negeri periode 2013 sampai 2018, dan juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga 2013. Dia mengatakan sebenarnya cukup banyak warga keturunan Indonesia yang berkarir di pemerintahan dan menjadi pejabat Malaysia. Oke. Richard Rakoto Nirina. Oh, dari mana ini? Sosok gagah ini pernah menempuh pendidikan di Sesko Angkatan Darat Bandung pada tahun 2000. Disusul kemudian pada tahun 2011 dengan mengambil kursus Lemhanas, lalu menjadi Gubernur Akademi Militer Angkatan Darat Madagaskar. Ia menyadari bahwa ayahnya berasal dari Indonesia. Pria berpangkat Brigadir Jenderal itu tampak mencintai budaya Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Soal makanan, sejak pertama kali datang ke Indonesia, Richard langsung menggemari nasi goreng. Event yang luar biasa karena mengundang beberapa warga negara Indonesia atau warga negara asing dari luar itu bukan hal yang mudah. Ayah dari 4 putra ini mengatakan 2 dari anaknya berkuliah di Universitas Widya Kartika, Surabaya, mengambil jurusan bisnis internasional. Kedekatan negara kepulauan di sisi timur benua Afrika ini sudah berlangsung sejak abad ke-7. Dia mengatakan, sebagai tentara, saya nggak mungkin pindah warga negara, tapi di hati saya tetap orang Indonesia. Oke. Tun Aji Yusuf bin Ishak. Blasteran berarti. Yusuf bin Ishak yang pernah menjadi jurnalis olahraga adalah presiden pertama Singapura. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Encik Yusuf bin Ishak ini juga menjadi presiden pertama keturunan Minangkabau dan Melayu. Encik Yusuf lahir pada 12 Agustus 1901 di Padang Gajah, Malaysia. Ayahnya berasal dari Sumatera Barat, sedangkan ibunya berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Kedua orang tuanya hijrah ke Pulau Penang sebelum melanjutkan ke negeri Perak, Malaysia.
Selama tinggal dan tumbuh besar di Malaysia, Encik Yusof berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Tahun 1932, ayah Encik Yusof dipindah tugaskan ke Singapura. Akhirnya, semua keluarga Encik Yusof memutuskan untuk mengikuti ayahnya ke Singapura. Pada tahun 1965, Encik Yusof diangkat sebagai presiden pertama Singapura setelah Malaysia dan Singapura berpisah. Raymond Sapuan. Sapuan apa Sapun ya bacanya? Lanjut aja lah. Sapuan. Nama Raymond Sapuan sempat menghebohkan dunia media sosial setelah mengumumkan kesediaannya menjadi calon presiden Suriname pada tahun 2015. Dia adalah seorang hakim dan politisi Suriname. Pria kelahiran 25 Oktober 1967 ini adalah keturunan Jawa dan diduga memiliki leluhur asal Banyumas, Jawa Tengah. Dari gurat-gurat wajahnya tentu sangat jelas ciri khas etnis Jawa. Tak heran sebab dia adalah generasi kedua imigran asal Jawa yang abad ke-20 dikirim kolonial Belanda menggarap perkebunan di Suriname. Raymond mengatakan kakek buyutnya kemungkinan berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Keluarganya diketahui berimigrasi pada tahun 1928 ke Paramaribo. Beliau ini terhitung politikus kawakan di negara wilayah pantai utara Amerika Selatan ini. Dia mengawali karir sebagai pengacara, lantas bergabung sebentar ke Partai Demokrasi Nasional. Tak berapa lama kemudian, politikus Paul Somoharjo mengajaknya bergabung ke Partai Pendawa V yang banyak mengincar suara pemilih Jawa. Belakangan, Sapuan menjadi petinggi koalisi Partai Jawa Percaya Luhur. Partainya aja bahasa Jawa. Paul Slamet Somoharjo. Mana nih? Dari namanya saja sudah tak bisa dibantah ya kalau dia ini wong Jawa. Pak Slamet adalah politikus berdarah Indonesia yang legendaris di negara itu dan merupakan mentor dari Raymond Sapuan. Pak Slamet pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen Suriname pada 2005 sampai 2010. Ini adalah jabatan politik tertinggi yang pernah diemban etnis Jawa di negara bekas jajahan Belanda tersebut. Walau mayoritas penduduk Suriname adalah etnis kulit hitam asal Afrika, dia mampu mengamankan suara mutlak dari warga keturunan Jawa yang sebesar 15% populasi. Pak Slamet banyak mendapat dukungan lewat pemilih minoritas. Dulur, ayo ojo nganti lali, ayo melu salam Somoharjo. Justin Pierre James Trudeau. Mana ini? Pria yang menjabat Perdana Menteri Kanada sejak April 2013 ini lahir pada 25 Desember 1971 di Ottawa dan merupakan anak tertua dari Perdana Menteri sebelumnya Joseph Trudeau dan Margaret Sinclair. Tak hanya memiliki wajah rupawan, Justin juga diketahui masih memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Nenek buyut Justin, Cornelia Louisa Infeld, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1808. Justin juga memiliki keturunan Perancis, Kanada, Skotlandia, dan Inggris. Sebelum memasuki pemerintahan, Justin lulus dari McGill University dan University of British Columbia. Dia bekerja sebagai pendidik di universitas selama beberapa waktu, kemudian berhenti dan menjadi anggota parlemen Kanada pada tahun 2008. Suwarto Mustaja. Namanya. Mana? Pria berdarah Kebumen, Jawa Tengah ini berasal dari keluarga buruh. Dia mengatakan, ayah saya lahir di Kalirancang, Kebumen, Indonesia. Kakek saya membawa ayah saya ke Suriname saat dia berumur 3 tahun. Kakek saya kembali ke Indonesia setelah 75 tahun di Suriname. Namun ayah saya tetap tinggal di Suriname. Saya merasa desa Kalirancang masih kerabat saya. Saya juga merasa Indonesia adalah keluarga saya. Sejak menyelesaikan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Universitas Amsterdam, Belanda, mengambil jurusan antropologi budaya. Dia mulai terlibat dalam politik secara tidak sengaja. Suwarto memulai karirnya sebagai jurnalis saat bekerja di Kementerian Sosial dan Perumahan Rakyat. Karena kerjanya yang luar biasa, membuat Suwarto diangkat menjadi Menteri Sosial. Selain sibuk di dunia politik, ia juga memiliki bisnis stasiun televisi swasta. Namanya pun nangkring sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 2010. Peter M. Christian. Mana ini? Ketika berkunjung ke Indonesia di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo berpidato, Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Presiden Christian. Beliau memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu keturunan Maluku generasi ketiga di Mikronesia. Tak hanya ke Istana Negara, Presiden Negara Federasi Mikronesia ini juga menyempatkan waktu bertemu keluarga besarnya dan mengikuti misa bersama umat Katolik di Katedral Santo Franciscus Xaverius Ambon. Presiden berdarah Maluku ini berasal dari negeri Haria, Pulau Saparua.
Kabupaten Maluku Tengah dengan marga Souisa dengan marga Souisa, dan dia adalah keturunan ketiga dari orang Maluku. Hubungan antara Indonesia dan Mikronesia pun terbilang baik, yaitu ketika Federasi Serikat Mikronesia dideklarasikan sebagai sebuah negara pada tahun 1986, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung negara tersebut untuk masuk dalam PBB tahun 1992. Barack Obama. Barack Obama. Walaupun tidak berdarah Indonesia, Presiden Amerika ke-44 ini tak hanya pernah tinggal di Indonesia, namun memiliki ayah tiri orang Indonesia. Ibunya, Andunham, adalah perempuan kulit putih yang lahir di Kansas, Amerika Serikat. Sementara Barack Hussein Obama, sang ayah kandung, berasal dari Kenya dan memeluk agama Islam. Saat Obama berusia 6 tahun, sang ibu menikah dengan seorang pria Indonesia bernama Lolo Sutoro. Lolo? Ketika Lolo Sutoro mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari ABRI di Universitas Hawaii di Manoa pada 1964, saat inilah dirinya bertemu dengan Andunham dan Barack Obama kecil pada 1965. Saat itu Andunham baru saja bercerai dengan suaminya. Sekitar setahun kemudian, Lolo memboyong istri dan anaknya ke Indonesia dan tinggal di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Obama kecil mengenyam pendidikan di SD Fransiskus Assisi sampai kelas 3 dan kemudian pindah sekolah di SD Negeri 1 Menteng di Jalan Besuki. Obama dalam bukunya bercerita bagaimana ia tumbuh sebagai bocah Indonesia dengan ayah tirinya itu. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang diaspora Indonesia, banyak banget ya, dari etnik Indonesia yang tersebar di berbagai negara ya, seperti di Suriname, di daerah Pasifik, terus ada di Madagaskar ya. Itu adalah diaspora dari etnik yang ada di Indonesia dari ratusan tahun yang lalu. Tapi perlu diingat bahwasanya warisan dari leluhur itu tidak pernah dilupakan. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa Jawa tetap dilestarikan ya, baik itu di Suriname dan lain-lain. Oke, teman-teman, demikian ya satu ulasan video bagaimana diaspora daripada etnik Indonesia yang ada di Indonesia, orang-orangnya bisa menjabat ya dengan jabatan yang penting di luar negeri ataupun di negara-negara luar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.